Drama besar langsung mewarnai pembuka musim MotoGP 2026 di sirkuit Buriram, Thailand. Balapan sprint yang seharusnya menjadi panggung kemenangan bagi Marc Marquez justru berubah menjadi kontroversi panas setelah penalti dari Race Direction mengubah hasil akhir secara dramatis. Marc Marquez yang sempat melintasi garis finish sebagai pemenang harus rela turun posisi akibat hukuman yang diberikan steward. Keputusan tersebut secara otomatis menyerahkan kemenangan kepada Pedro Acosta, pembalap muda KTM yang tampil agresif sepanjang balapan. Namun, keputusan ini langsung menuai protes keras dari kubu Ducati yang menilai penalti tersebut tidak adil. Balapan sprint sepanjang 13 lap itu sendiri berlangsung penuh intensitas sejak awal. Marco Bezzecchi yang memulai dari pole position sempat memimpin lomba, namun insiden crash di lap kedua mengubah peta persaingan. Sejak saat itu, duel sengit antara Marquez dan Acosta menjadi pusat perhatian. Kedua pembalap terlibat pertarungan ketat dengan aksi saling salip di berbagai tikungan. Bahkan menjelang lap-lap akhir, intensitas duel semakin meningkat, terutama di sektor terakhir sirkuit yang terkenal teknis dan menuntut presisi tinggi. Puncak drama terjadi di tikungan terakhir. Marquez melakukan manuver agresif untuk mengambil alih posisi terdepan dari Acosta. Manuver tersebut berhasil membuatnya memimpin saat melintasi garis finish. Namun beberapa saat setelah balapan berakhir, steward memutuskan memberikan penalti kepada Marquez karena dianggap mendapatkan keuntungan secara tidak sah dalam duel tersebut. Keputusan inilah yang kemudian memicu polemik besar. Bos Ducati Davide Tardozzi secara terbuka menyuarakan ketidakpuasannya terhadap keputusan tersebut. Ia menilai bahwa manuver Marquez adalah bagian dari balapan yang wajar dan tidak melanggar aturan secara signifikan. Menurut Tardozzi, tidak ada kontak fisik antara Marquez dan Acosta dalam insiden tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Marquez tetap berada dalam batas lintasan dan tidak melakukan pelanggaran yang layak dihukum. Tardozzi bahkan menyebut keputusan tersebut sebagai sesuatu yang tidak adil. Ia menilai bahwa dalam balapan sekelas MotoGP, manuver agresif seperti yang dilakukan Marquez adalah hal yang lumrah dan sering terjadi. Ini didukung oleh fakta di lintasan, di mana duel antara kedua pembalap memang berlangsung sangat ketat dengan beberapa aksi saling salip sebelumnya. Ducati berpendapat bahwa jika insiden seperti itu dihukum, maka akan mengurangi esensi balapan yang kompetitif. Marquez tidak menyentuh Pedro dan tidak keluar lintasan, jadi menurut saya itu tidak adil, tegas Tardozzi setelah balapan. Di sisi lain, keputusan steward sepangkanya didasarkan pada interpretasi bahwa Marquez memperoleh keuntungan dengan memaksa Acosta melebar di tikungan terakhir. Dalam regulasi MotoGP yang semakin ketat, tindakan yang dianggap memaksa rival keluar dari racing line bisa berujung penalti. Meskipun demikian, keputusan tersebut tetap menuai perdebatan luas baik dari tim, pengamat maupun penggemar. Menariknya, Pedro Acosta sendiri tidak sepenuhnya merayakan kemenangan tersebut dengan penuh euforia. Kemenangan yang diraih akibat penalti lawan seringkali terasa kurang memuaskan bagi seorang pembalap. Namun tetap saja, hasil ini menjadi pencapaian penting bagi kariernya di kelas utama. Sementara itu, Marquez menunjukkan sikap yang relatif tenang dalam menanggapi situasi tersebut. Ia memilih untuk tidak memperpanjang polemik dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Race Direction. Ia menyadari bahwa dalam era MotoGP modern, regulasi semakin ketat dan setiap manuver bisa dianalisis secara detail. Meskipun demikian, kehilangan kemenangan di balapan pembuka tentu menjadi pukulan tersendiri, terutama setelah performa impresif yang ia tampilkan sepanjang akhir pekan. Balapan ini juga menjadi simbol pertemuan dua generasi, Marquez sebagai legenda MotoGP melawan Acosta sebagai rising star. Duel keduanya diprediksi akan menjadi salah satu rivalitas utama di musim 2026. Terlepas dari kontroversi, balapan sprint di Buriram menunjukkan bahwa persaingan musim ini akan berlangsung sangat ketat. Dengan banyaknya pembalap muda yang mulai menantang dominasi para senior, setiap kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kontroversi ini juga membuka kembali perdebatan tentang konsistensi keputusan steward dalam MotoGP. Banyak pihak menilai bahwa standar penilaian terhadap insiden di lintasan masih belum sepenuhnya konsisten, sehingga sering menimbulkan perbedaan interpretasi. Bagi Ducati, insiden ini menjadi kerugian besar karena kehilangan kemenangan yang sudah di depan mata. Namun mereka juga menunjukkan bahwa tim tetap solid dalam membela pembalapnya.
Di sisi lain, bagi Acosta, kemenangan ini tetap menjadi tonggak penting dalam kariernya, meskipun diraih melalui situasi yang tidak biasa. Yang jelas, drama di Buriram ini baru permulaan. Musim MotoGP 2026 masih panjang, dan jika balapan pertama saja sudah menghadirkan kontroversi sebesar ini, maka para penggemar bisa berharap akan lebih banyak aksi menegangkan di seri-seri berikutnya. Satu hal yang pasti, rivalitas antara Marquez dan Pedro Acosta kini resmi memanas, dan dunia MotoGP akan terus menantikan babak selanjutnya dari pertarungan mereka. Drama sprint race MotoGP Thailand 2026, Marc Marquez menang di trek, Pedro Acosta justru jadi juara. Balapan sprint race MotoGP Thailand 2026 di sirkuit Buriram menghadirkan drama yang tak biasa. Di atas lintasan, nama besar seperti Marc Marquez kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pembalap terbaik dunia dengan finish pertama. Namun, kemenangan di trek ternyata bukan segalanya. Dalam hasil akhir yang penuh kontroversi dan perdebatan, justru Pedro Acosta yang keluar sebagai pemenang resmi. Balapan ini menjadi salah satu sprint race paling membingungkan sekaligus menarik dalam beberapa musim terakhir. Sejak lampu start padam, Marquez langsung tampil agresif. Ia melesat dari posisi depan dan mampu mempertahankan ritme cepat sepanjang balapan. Dengan gaya khasnya yang penuh determinasi, Marquez sukses menjaga jarak dari para rivalnya, termasuk rekan setimnya di Ducati Lenovo Team, Francesco Bagnaia. Di beberapa lap awal, persaingan terlihat cukup ketat. Bagnaia sempat mencoba menekan Marquez, tetapi sang juara dunia 8 kali itu tetap tampil solid. Di belakang mereka, Acosta menunjukkan performa luar biasa dengan terus merangsek ke posisi depan, menyalip beberapa pembalap top, dan menjaga peluangnya tetap hidup. Ketika balapan memasuki fase akhir, Marquez tampak tak terbendung. Ia melintasi garis finish di posisi pertama dengan keunggulan yang cukup meyakinkan. Para penggemar yang menyaksikan langsung maupun melalui siaran televisi pun sempat mengira bahwa kemenangan itu sudah mutlak menjadi milik Marquez. Namun, drama justru terjadi setelah balapan usai. Hasil investigasi dari Race Direction mengubah segalanya. Marquez dinyatakan melanggar regulasi dalam jalannya balapan, yang kemudian berujung pada penalti. Meskipun detail pelanggaran tidak sepenuhnya dipublikasikan secara rinci dalam laporan awal, keputusan tersebut cukup untuk menggeser posisi Marquez dari puncak klasemen sprint race. Akibat penalti tersebut, posisi pertama secara resmi diberikan kepada Pedro Acosta. Pembalap muda asal Spanyol itu pun mencatatkan kemenangan penting dalam karirnya di kelas utama MotoGP. Ini menjadi bukti bahwa generasi baru benar-benar siap menantang dominasi para pembalap senior. Bagi Acosta, kemenangan ini bukan sekedar keberuntungan. Ia tampil konsisten sepanjang balapan, menunjukkan kematangan yang jarang dimiliki pembalap seusianya. Keberhasilannya memanfaatkan situasi membuktikan bahwa ia bukan hanya cepat, tetapi juga cerdas dalam membaca peluang. Sementara itu, bagi Marquez, hasil ini tentu menjadi pukulan yang cukup menyakitkan. Setelah bekerja keras sepanjang balapan dan menjadi yang tercepat di lintasan, ia harus rela kehilangan kemenangan karena faktor non-teknis. Meski demikian, performanya tetap menjadi sinyal kuat bahwa ia masih menjadi kandidat utama dalam perebutan gelar musim ini. Di sisi lain, Bagnaia harus puas dengan hasil yang juga tidak sesuai harapan. Sebagai juara bertahan, ia datang ke Thailand dengan ambisi besar untuk menambah kemenangan bagi Ducati. Namun, tekanan dari Marquez dan kejutan dari Acosta membuatnya gagal tampil dominan. Balapan ini juga memperlihatkan betapa ketatnya persaingan MotoGP 2026. Tidak ada lagi pembalap yang benar-benar aman di puncak. Kesalahan kecil baik di dalam maupun di luar lintasan bisa berdampak besar terhadap hasil akhir. Sirkuit Buriram sendiri memang dikenal sebagai trek yang menuntut konsistensi dan ketahanan mental. Dengan suhu panas dan karakter lintasan yang teknis, para pembalap harus menjaga fokus penuh dari awal hingga akhir. Dalam kondisi seperti ini, sedikit saja pelanggaran bisa berujung konsekuensi serius seperti yang dialami Marquez. Keputusan Race Direction ini pun memicu berbagai reaksi dari penggemar dan pengamat MotoGP. Sebagian mendukung karena menegakkan aturan, sementara yang lain merasa bahwa kemenangan Marquez di lintasan seharusnya tetap dihargai.
Perdebatan ini menjadi bukti bahwa MotoGP bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal regulasi dan sportivitas. Yang jelas, hasil sprint race ini memberikan warna tersendiri bagi jalannya musim ini. Acosta kini semakin diperhitungkan sebagai penantang serius, sementara Marquez menunjukkan bahwa dirinya masih sangat kompetitif. Bagnaia pun tidak bisa lengah jika ingin mempertahankan gelarnya. Kedepan, semua mata akan tertuju pada balapan utama di Thailand. Apakah Marquez mampu membalas kekecewaannya, atau justru Acosta kembali membuat kejutan? Satu hal yang pasti, MotoGP 2026 baru saja memulai babak yang penuh drama dan persaingan sengit. Sprint race di Buriram ini akan dikenang sebagai salah satu momen paling kontroversial sekaligus menarik dalam sejarah MotoGP modern. Ketika garis finish bukanlah akhir dari segalanya, dan kemenangan sejati ditentukan setelah semua keputusan diambil. Performa Marc Marquez di awal musim MotoGP 2026 mulai memunculkan tanda tanya. Meski datang sebagai juara bertahan dan salah satu favorit utama, pembalap Ducati Lenovo Team itu justru mengakui bahwa dirinya belum menemukan ritme terbaik saat tampil di Buriram, Thailand. Pengakuan tersebut menjadi sorotan karena datang langsung dari Marquez sendiri. Ia menyebut bahwa dirinya belum mengendarai motor Ducati 2026 secara alami, sebuah pernyataan yang cukup mengejutkan, mengingat statusnya sebagai salah satu pembalap paling adaptif dalam sejarah MotoGP. Buriram yang selama ini dikenal sebagai salah satu trek yang cukup bersahabat bagi Marquez, justru menghadirkan tantangan baru. Lintasan ini biasanya menjadi tempat di mana ia tampil kuat dan kompetitif, tetapi musim ini menghadirkan cerita berbeda. Alih-alih tampil dominan, Marquez justru terlihat kesulitan menemukan feeling yang tepat dengan motornya. Ia mengakui bahwa gaya berkendaranya belum sepenuhnya menyatu dengan karakter Ducati terbaru. Dalam dunia balap, rasa alami ini sangat penting karena menentukan bagaimana seorang pembalap merespon setiap tikungan, akselerasi, hingga pengereman. Ketika seorang pembalap mengatakan tidak berkendara secara alami, itu berarti masih ada ketidaksesuaian antara insting dan performa motor. Ini bisa berdampak besar, terutama di kelas MotoGP yang menuntut presisi ekstrim di setiap lap.